Ketika bayang-bayang tuduhan jatuh pada sosok yang tak berdosa, dan kebenaran terkubur di balik cemoohan serta fitnah, tak ada yang menyangka bahwa dia akan bangkit menjadi lawan yang tangguh. Ini adalah kisah seorang OB yang bangkit dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Seru. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki dan di akhirat kelak masuk surga. Setiap orang memiliki potensi yang tersembunyi, namun tak semua orang menyadarinya, termasuk mereka yang ada di sekitar kita. Terkadang, kita baru melihat nilai seseorang ketika dia sudah tak ada lagi di sisi kita. Kisah ini mengajarkan tentang keadilan, kerja keras, dan bagaimana sebuah kejadian buruk bisa mengubah hidup seseorang. Andi adalah sosok yang tak pernah menarik perhatian di kantor. Setiap pagi, jauh sebelum matahari sepenuhnya menyinari kota, dia sudah tiba. Berjalan kaki menembus kabut tipis pagi, dengan jaket yang mulai usang melindungi tubuhnya dari udara dingin, dia selalu memastikan dirinya adalah orang pertama yang membuka pintu kantor. Selalu ada keheningan dan ketulusan di setiap langkah Andi. Bukan karena dia tak punya ambisi, tapi lebih karena dia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Hidupnya adalah serangkaian langkah kecil yang ia jaga sepenuh hati. Mulai dari membersihkan meja, memastikan lantai selalu mengilap, hingga menyediakan kopi untuk para karyawan yang datang belakangan. Semua pekerjaan itu dijalankan Andi dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa mungkin orang lain tak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan mungkin tak menyadari keberadaannya, tapi Andi merasa puas jika semua berjalan baik. Meski di dalam hati kecilnya, Andi punya mimpi yang terpendam. Mimpi untuk suatu hari berdiri setara dengan karyawan yang setiap hari dilayaninya. Mimpi untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Andi tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota bersama adiknya, Sari, yang masih duduk di bangku SMA. Setelah kehilangan kedua orang tua mereka dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, Andi menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, dia berangkat kerja tanpa sarapan yang layak. Sepotong roti kering seringkali sudah cukup baginya untuk bertahan sampai siang. Sari selalu menjadi motivasinya untuk terus berjuang. Dalam keadaan serba terbatas, Andi selalu menyisihkan sebagian besar gajinya demi pendidikan Sari. Dia ingin adiknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang tak pernah ia miliki. Terkadang, malam-malam yang sepi seringkali diisi dengan suara tangisan pelan yang tak berani keluar dari bibirnya. Rasa lelah, tekanan pekerjaan, dan kesedihan atas kehilangan keluarganya terus bertumpuk. Namun, Andi menyembunyikan semua itu di balik senyum sederhana yang selalu ia tunjukkan setiap hari. Di sisi lain, ada sosok Vina. Vina adalah karyawan divisi keuangan yang tampak sempurna di mata rekan-rekannya. Cantik, berpendidikan, dan ambisius. Dia selalu berpenampilan rapi dan penuh percaya diri, menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, di balik senyum dan kesan elegannya, Vina memiliki ambisi besar yang seringkali mengorbankan orang lain. Bagi Vina, jabatan dan pengakuan adalah segala-galanya, dan dia tak segan-segan melakukan apapun untuk mempertahankannya. Dalam pikirannya, Vina memandang rendah orang-orang yang tak setara dengannya. Andi, si OB yang hanya dianggap alat bersih-bersih, adalah salah satu orang yang seringkali mendapat perlakuan kurang manusiawi darinya. Ia pernah sekali menyuruh Andi mengangkat tumpukan dokumen yang berat tanpa mengucapkan satupun kata terima kasih. Bahkan memandang Andi pun enggan. Andi tahu dirinya dianggap tak ada oleh orang seperti Vina, tapi dia hanya menghela napas dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, martabat tak diukur dari posisi. Suatu hari, kantor digemparkan oleh sebuah insiden yang tak terduga. Ada sejumlah uang yang hilang dari brankas kantor. Jumlahnya cukup besar untuk membuat semua orang di divisi keuangan, termasuk Vina, ketar-ketir. Manajemen memerintahkan investigasi, dan setiap orang di divisi itu dipanggil untuk diperiksa satu persatu. Ada ketakutan, kecemasan, dan kebingungan yang memenuhi ruangan.
Mata setiap karyawan tampak menatap sekeliling dengan curiga, seolah-olah mereka mencari sosok yang pantas disalahkan. Ketika para karyawan yang lain dicecar dengan berbagai pertanyaan, Vina merasa panik. Dia tahu bahwa jika ada masalah di divisinya, posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh di sana bisa terancam. Namun, Vina terlalu pintar untuk menunjukkan kekhawatirannya. Dia hanya duduk tenang sambil memikirkan siapa yang bisa dijadikan kambing hitam agar dirinya aman. Dalam situasi kacau tersebut, Vina dengan sengaja melemparkan tuduhan kepada Andi. Andi, OB kita, dia punya akses ke seluruh ruangan, termasuk brankas. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan dia? Suaranya terdengar lantang dan dingin. Vina melemparkan tatapan penuh tuduhan pada Andi, yang saat itu kebingungan. Hatinya seperti dicabik-cabik mendengar tuduhan itu. Bagaimana mungkin dia, yang bekerja dengan jujur setiap hari, malah dituduh mencuri? Andi berdiri kaku dengan mata memerah, mencoba menjelaskan bahwa dia tak tahu apa-apa tentang uang yang hilang itu. Namun, Vina tak memberinya kesempatan. Hampir seluruh karyawan yang mendengarkan tuduhan itu langsung percaya. Tak ada yang bersedia memberi Andi kesempatan untuk membela diri. Kata-kata hinaan dan kecurigaan berhamburan di udara, menghakimi Andi yang tak bersalah. Di dalam hati, Andi merasa dunia begitu kejam, dan semua mimpinya hancur berkeping-keping di hadapan orang-orang yang tak pernah memahami jerih payahnya. Andi duduk dengan wajah pucat di ruang kecil, tempat interogasi berlangsung. Dua orang dari manajemen, Pak Roy dan Bu Linda, memandangnya dengan tatapan tajam, seolah menuntut pengakuan dari seorang pencuri. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Andi. Apa benar kamu yang mencuri uang itu, Andi? Suara Bu Linda terdengar dingin, membuat Andi semakin tersudut. Dengan suara bergetar, Andi menjawab, "Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyentuh brankas itu. Apalagi mencuri." Dia menjelaskan sejelas mungkin bahwa dia hanya datang untuk bekerja. Tidak pernah terbersit sedikit pun niat untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Namun, setiap kali Andi bicara, seolah-olah kata-katanya hanya berhembus melewati mereka. Dia mencoba menegaskan dirinya. Namun yang ada, dia justru semakin terpojok. Mereka memandangnya seperti seorang penjahat, meskipun tanpa bukti jelas. "Andi, ini masalah besar," kata Pak Roy. "Perusahaan bisa rugi banyak. Kami butuh seseorang untuk bertanggung jawab." Dan entah mengapa, Andi tahu, dirinya yang sedang disiapkan untuk dipertaruhkan, dijadikan korban. Andi menatap mereka, matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, dia merasa marah dan terhina, tapi kesedihan dan rasa tidak berdaya jauh lebih besar. Andi mencoba lagi membela diri, menceritakan bagaimana dirinya selalu bekerja dengan jujur, bahwa dia bukan orang seperti itu. Namun, kata-katanya jatuh di telinga yang tidak mau mendengar. Karyawan lain yang hadir dalam ruangan itu juga memandangnya penuh curiga, seolah Andi benar-benar telah mencuri. Bahkan, beberapa mulai berbisik satu sama lain, melayangkan komentar-komentar sinis. Andi merasa jantungnya berdetak kencang, hampir sesak menahan semua tekanan ini. "Percayalah, Pak, Bu, saya tidak melakukannya," katanya pelan. Namun suaranya hampir tidak terdengar karena ditelan keraguan dan ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Setiap kalimat pembelaan yang dia coba lontarkan terasa sia-sia. Andi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mimpi di mana semua orang yang tadinya ia hormati kini berbalik memusuhinya tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, manajemen memutuskan untuk memecat Andi. Mereka menganggap bahwa pemecatan adalah cara tercepat untuk menjaga nama baik perusahaan. Andi hanya bisa terdiam saat menerima surat pemecatan itu. Dunia terasa runtuh di hadapannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Bukan hanya pekerjaannya yang hilang, tapi juga martabatnya, kepercayaan yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Seorang petugas keamanan mengawalnya keluar dari gedung, seolah-olah dia benar-benar seorang pencuri yang pantas dipermalukan. Di depan pintu, Andi berhenti sejenak,
melihat sekeliling, berharap ada satu orang saja yang masih percaya padanya, namun tak seorang pun datang. Mata karyawan yang biasa dia layani kini dipenuhi cemoohan. Beberapa bahkan tersenyum puas, seakan sudah lama menunggu saat-saat Andi dijatuhkan. Dengan langkah lemas, Andi meninggalkan tempat itu, meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia lakukan dengan sepenuh hati. Andi pulang dengan hati yang penuh luka. Sepanjang jalan, dia hanya tertunduk, mencoba menahan air mata yang terus menggenang di matanya. Dalam diamnya, dia berpikir bagaimana harus memberitahu adiknya, Sari. Bagaimana dia harus menceritakan bahwa satu-satunya penghasilan mereka kini hilang begitu saja, hanya karena fitnah dan ketidakadilan? Sesampainya di rumah, Sari melihat kakaknya dalam keadaan hancur. Dia menyambut Andi dengan senyum seperti biasa. Tapi ketika melihat wajah sang kakak yang penuh kesedihan, senyumnya perlahan memudar. Tanpa kata, Andi memeluk adiknya erat, tak sanggup menahan air mata yang akhirnya tumpah. Sari tak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu, kakaknya sedang melalui rasa sakit yang teramat dalam. Malam itu, Andi hanya duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke depan, merasa tak berdaya. Namun, di balik semua kepedihan, perlahan terbersit tekad dalam dirinya. Dia tidak akan membiarkan hidupnya hancur begitu saja. Dia harus bangkit, demi adiknya, dan demi membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Andi tahu, tidak ada jalan kembali. Tak ada yang bisa memperbaiki kehancuran yang telah dia alami di perusahaan lama itu. Dia sadar, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah melangkah maju, seberapapun sulitnya. Dengan sisa tabungannya, Andi mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, tidak semudah itu. Setiap kali wawancara, rasa takut dan trauma kembali menghantuinya. Dia teringat bagaimana dia dipandang rendah, bagaimana tuduhan itu menghancurkan kepercayaan dirinya. Namun, di tengah masa-masa sulit itu, takdir mempertemukannya dengan seorang pengusaha bernama Pak Surya, pemilik perusahaan pesaing dari tempat Andi dulu bekerja. Pak Surya, yang sudah mendengar sedikit tentang Andi, memberinya kesempatan untuk bekerja. Awalnya, Andi hanya diminta membantu di bagian administrasi kecil. Namun, Pak Surya melihat potensi yang jauh lebih besar dalam diri Andi. "Saya tidak peduli dengan masa lalumu, Andi," kata Pak Surya suatu hari. "Yang saya lihat adalah kerja keras dan kejujuran. Itu yang penting." Kata-kata itu menyentuh hati Andi, memberinya harapan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Andi pun bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa dia akan membuktikan diri, bahwa orang-orang yang menghancurkannya dulu akan melihat bahwa mereka salah menilainya. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai menemukan ketenangan dalam pekerjaannya yang baru. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah yang lebih ringan, meskipun luka batin itu masih sering menyapa dalam sunyi. Namun, di bawah bimbingan Pak Surya yang bijaksana, perlahan-lahan Andi merasa lebih dihargai. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada tuduhan tanpa bukti. Di sini, Andi mulai belajar bahwa dirinya memang layak dihormati dan diperlakukan dengan adil. Setiap kali Pak Surya menyapanya atau tersenyum ketika melihat hasil kerja Andi, hati Andi bergetar, seperti menemukan kembali bagian dirinya yang telah hancur di masa lalu. Ada rasa hangat yang tumbuh, keyakinan yang pelan-pelan terbangun bahwa dirinya berharga. Walau perih dan bayang-bayang dari tempat kerjanya yang lama masih sesekali datang, Andi mencoba menerima bahwa kesalahan orang lain bukanlah cermin bagi dirinya. Di rumah, Sari selalu menjadi sumber kekuatan terbesar Andi. Gadis remaja itu tak pernah berhenti menyemangati kakaknya, menjadi pendengar setia setiap kali Andi mengungkapkan perasaan sakitnya. "Kak, aku tahu Kak Andi orang baik. Aku bangga punya kakak seperti Kak Andi," ujar Sari sambil memegang tangan Andi dengan mata berkaca-kaca. Setiap kata Sari adalah pengobat luka batin yang masih tergores. Andi melihat pada adiknya, melihat ketulusan yang menghangatkan, dan menyadari bahwa semua usahanya untuk bertahan bukanlah sia-sia. Bagaimanapun kejamnya dunia di luar sana, Andi selalu memiliki seseorang yang percaya padanya sepenuhnya.
Dukungan Sari membuat Andi semakin bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Setiap kali Andi merasa lelah atau ingin menyerah, dia akan mengingat senyum adiknya. Dan disitulah kekuatan yang luar biasa mengalir, mendorongnya untuk terus berjuang. Dengan kesempatan yang diberikan Pak Surya, Andi menunjukkan dedikasi dan kecerdasan yang selama ini terkubur di balik tugas-tugas sederhana. Pak Surya, yang memperhatikan ketekunan Andi, mulai memberi tanggung jawab lebih. Andi, coba kau bantu kami mengelola data ini, kata Pak Surya suatu hari, menyerahkan setumpuk laporan. Dengan kerja keras dan tanpa mengeluh, Andi menyelesaikan tugas itu dengan sempurna, membuat Pak Surya dan timnya kagum. Andi mulai menyadari bahwa semua pengalamannya, bahkan yang paling menyakitkan, mengajarkan banyak hal. Ia mempelajari sistem administrasi dengan cepat, menunjukkan kemampuan analisis yang tajam, dan memberikan ide-ide yang segar. Andi akhirnya menemukan bahwa selama ini, dirinya hanya kurang diberi kesempatan. Jika di tempat kerja lama ia hanya dianggap sebagai OB, di sini, Andi diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pembersih kantor, tetapi seorang pekerja keras yang penuh potensi. Perlahan, Andi mulai merasakan kebanggaan pada dirinya sendiri, sesuatu yang sudah lama hilang. Setahun berlalu sejak Andi pertama kali menginjakan kaki di perusahaan Pak Surya. Dalam setahun itu, Andi telah banyak belajar dan berkembang. Ia kini menduduki posisi yang lebih tinggi, dan bahkan dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar. Suatu hari, Pak Surya memanggilnya ke ruangannya. "Andi, saya sangat bangga padamu," katanya sambil tersenyum. "Kamu adalah contoh bagaimana kerja keras dan kejujuran bisa membawa seseorang ke puncak." Mendengar itu, Andi tak kuasa menahan air matanya. Ia teringat semua luka yang pernah ia alami, semua hinaan dan tuduhan yang pernah menimpanya. Tapi kini, ia berada di posisi yang sama sekali berbeda. Posisi yang membuatnya menyadari bahwa ia telah berhasil membuktikan sesuatu, bukan hanya pada dunia, tetapi juga pada dirinya sendiri. Andi yang dulu dianggap tak ada, kini berdiri di hadapan orang-orang yang menghargainya dengan tulus. Pak Surya, yang memperlakukannya layaknya keluarga sendiri, memberikan dukungan dan pengakuan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Air mata Andi jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Suatu sore, Andi diminta menghadiri sebuah pertemuan bisnis yang mempertemukannya dengan para petinggi dari berbagai perusahaan, termasuk beberapa rekan kerja lamanya yang dulu mencurigainya sebagai pencuri. Di tengah kerumunan, Andi melihat sosok Vina, yang masih sama seperti dulu, elegan, percaya diri, namun kali ini dengan ekspresi terkejut melihat Andi. Mata Vina membelalak, dan sesaat kemudian, wajahnya memucat. Dia jelas tidak menyangka bahwa Andi yang pernah dia fitnah kini berdiri di ruang yang sama, bahkan duduk di kursi kehormatan sebagai perwakilan perusahaan pesaing. Andi tersenyum tipis, tatapan matanya tenang, tapi Vina merasa seperti berhadapan dengan seseorang yang baru. Tidak ada kata dendam atau kebencian di wajah Andi, hanya ketenangan yang dalam. Melihat Andi yang telah berubah dan sukses, Vina tiba-tiba merasa kalah, bukan hanya dari segi pekerjaan, tetapi dari segi kemanusiaan. Saat pertemuan selesai, Vina, yang wajahnya terlihat bingung, memberanikan diri untuk mendekati Andi. Di balik senyum tenang Andi, Vina melihat sosok yang pernah ia fitnah dan jatuhkan. Ia menelan ludah, merasa berat untuk berbicara, namun akhirnya ia berkata dengan suara bergetar, "Andi, aku ingin minta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan dulu salah." Kata-kata itu terucap dengan penuh beban, membawa air mata yang tak tertahan di pelupuk matanya. Bagi Andi, permintaan maaf itu adalah kejutan yang tak pernah ia harapkan. Hatinya sesaat diliputi oleh berbagai perasaan yang tumpang tindih, marah, terluka, namun juga merasa lega. Vina melanjutkan, suaranya semakin pelan, "Aku yang dulu menyebarkan isu tentang kamu. Aku takut posisiku terancam, dan kamu yang jadi korban." Mendengar itu, hati Andi terasa seperti dipukul.
Segala luka yang dulu pernah ia kubur dalam-dalam kini terangkat kembali, menyadarkannya betapa besar pengorbanannya selama ini untuk menanggung rasa sakit itu sendirian. Meski hatinya berdesir tajam, Andi tetap berdiri tegak, membiarkan Vina merasakan beratnya dosa yang ia bawa. Vina menundukkan kepala dalam-dalam, air matanya jatuh membasahi lantai. Di saat itu, Andi merasa dua pilihan besar ada di tangannya, memaafkan atau tidak. Rasa sakit yang pernah ia alami begitu nyata, mengingatkannya pada malam-malam penuh kesedihan, tangisan, dan kepedihan yang ia simpan seorang diri. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa dendam hanya akan mengikatnya dalam luka yang tak pernah sembuh. Andi menatap Vina yang tampak begitu rapuh. Sosok yang dulu sangat angkuh dan tak tersentuh kini seperti kehilangan arah. Andi menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia ingat bagaimana Pak Surya telah memberinya kesempatan kedua, mempercayainya saat tak ada seorang pun yang peduli. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, Andi berkata, "Aku memaafkanmu, Vina. Bukan karena apa yang kamu lakukan benar, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Mendengar kata-kata itu, Vina menangis terseduh-seduh, tak pernah menyangka bahwa Andi akan semulia itu. Vina yang selama ini selalu mengutamakan ambisi dan posisi kini merasa terpuruk, bukan karena Andi telah berhasil bangkit, tetapi karena ia melihat kebesaran hati yang tak pernah ia miliki. Di dalam hatinya, Vina merasa sangat kecil. Selama ini, ia memandang orang lain hanya sebagai batu pijakan untuk karirnya, tanpa peduli berapa banyak orang yang ia sakiti di sepanjang jalannya. Melihat Andi yang berdiri dengan tenang dan penuh martabat, Vina merasa dirinya telah kalah dalam arti yang lebih besar daripada sekadar posisi atau jabatan. Ia sadar bahwa Andi telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat, sementara dirinya terjebak dalam ambisi yang sia-sia. "Terima kasih, Andi," kata Vina lirih. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi merupakan ungkapan terima kasih yang sungguh-sungguh dari hati yang terluka karena dosanya sendiri. Andi hanya tersenyum tipis, memberikan anggukan kecil seolah mengakhiri semua pertikaian yang pernah ada di antara mereka. Kembali ke rumah, Andi merasa beban besar yang selama ini ada di hatinya perlahan menghilang. Ia memandang Sari yang menyambutnya dengan senyum hangat, penuh rasa bangga pada kakaknya. Kini, Andi bukan hanya seorang kakak yang bekerja keras demi adiknya, tapi juga sosok yang berhasil melalui banyak cobaan tanpa kehilangan jati dirinya. Ia merasa bahagia, bukan hanya karena ia telah berhasil membuktikan dirinya pada dunia, tetapi karena ia telah membebaskan hatinya dari rasa sakit yang dulu begitu dalam. Dalam pelukan hangat keluarganya, Andi merasa seluruh luka perlahan-lahan sembuh. Sari, yang selalu setia mendukungnya, kini bisa melihat kakaknya berdiri tegak dan bahagia. Andi tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, namun kali ini, ia melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu yang membebani. Baginya, kebahagiaan yang ia temukan saat ini adalah hasil dari perjalanan yang penuh pelajaran hidup, perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kisah Andi adalah bukti bahwa kehidupan kadang-kadang berjalan di luar dugaan. Dari seorang OB yang dihina dan difitnah, ia bangkit menjadi pribadi yang berharga. Bukan hanya karena posisinya di perusahaan baru, tetapi karena ia mampu melepaskan semua rasa dendam dan sakit hati. Pengalaman pahit itu kini menjadi pelajaran hidup yang ia pegang teguh, bahwa kebaikan hati lebih penting daripada ambisi yang membabi buta. Dalam hatinya, Andi menyimpan harapan baru, sebuah keinginan untuk terus berkembang dan membawa kebaikan bagi sesamanya. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan rasa syukur, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Di tengah malam yang sunyi, Andi berdoa dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan syukur pada Tuhan atas segala rencananya yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Dan di dalam doanya, ia memohon agar setiap orang yang pernah merendahkannya suatu hari dapat merasakan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Andi pun siap menjalani masa depan dengan penuh harapan. Siap untuk menginspirasi orang-orang yang mungkin berada dalam posisi yang sama seperti dirinya dulu. Kini,
Andi telah menjadi simbol ketangguhan dan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Di perusahaan Pak Surya, kisah hidup Andi yang penuh perjuangan telah menjadi buah bibir, terutama di kalangan karyawan yang dulunya memandang sebelah mata orang-orang dengan latar belakang rendah. Tidak jarang para junior atau karyawan yang sedang merasa putus asa datang pada Andi, meminta nasihat atau sekadar bercerita. Andi selalu mendengarkan dengan sabar, berbagi kisah hidupnya tanpa ragu, menyampaikan pesan bahwa setiap orang layak dihargai, tidak peduli apa posisi atau status mereka. Suatu sore, seorang karyawan muda yang sedang menghadapi kesulitan berat datang padanya, hampir menangis, merasa dunia begitu tidak adil padanya. Andi menepuk bahu anak muda itu dan berkata, "Saya pernah ada di posisi seperti kamu. Tapi ingat, jalan hidup tidak selalu mulus. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk terus berjalan dan percaya bahwa pada akhirnya, kebenaran dan kejujuran selalu menemukan jalannya." Kata-kata itu menenangkan anak muda itu, dan Andi melihat dirinya sendiri pada sosok yang rapuh di depannya, merasa bahwa hidupnya kini berarti bagi banyak orang. Pada suatu hari Minggu, Andi dan Sari memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya, tempat ia dibesarkan bersama adiknya sebelum ia bekerja di kota. Sudah bertahun-tahun mereka tidak mengunjungi rumah sederhana itu, rumah yang menyimpan sejuta kenangan manis dan pahit. Setibanya di sana, Andi berdiri di depan pintu rumah kayu yang sudah mulai lapuk. Rumah itu tak seindah dulu, namun tetap menyimpan kehangatan. Ketika memasuki rumah, Andi terkenang masa kecilnya bersama orang tua mereka yang sudah lama tiada. Rasa rindu itu begitu kuat, seolah-olah setiap sudut rumah menghidupkan kembali kenangan indah masa kecil mereka. Sari mendekati Andi, merangkulnya erat, seakan mencoba memberikan kekuatan bagi kakaknya. Andi tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras. Di tempat itulah ia memulai segalanya, bertahan dengan penuh harapan, meski banyak rintangan menghadang. Kini, kembali ke rumah lamanya, Andi merasa semua perjuangannya seolah telah dipahat dalam ingatannya, mengingatkannya pada segala perjuangan untuk bertahan hidup. Di sana, di rumah sederhana itu, Andi menemukan ketenangan yang sudah lama ia cari. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Andi tak menyangka akan bertemu kembali dengan Arman, rekan kerjanya di perusahaan lama yang dulu ikut menuduhnya mencuri. Di sebuah acara seminar bisnis, Arman mendekati Andi dengan raut wajah penuh penyesalan. Ia tampak berbeda, tak lagi arogan seperti dulu. Dengan suara bergetar, Arman mengulurkan tangan dan berkata, "Andi, maafkan aku. Aku sadar aku telah salah menilai kamu dulu. Aku terlalu mudah percaya pada gosip dan tidak pernah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi." Andi menatap tangan yang terulur itu, mengingat setiap kata yang dulu keluar dari mulut Arman, menyakitkan dan menghancurkan. Namun, alih-alih marah, Andi mengulurkan tangan dan menjabatnya. "Semua sudah berlalu. Men, aku sudah memaafkan semuanya." Kata-kata Andi terdengar tulus, dan senyum kecil terukir di wajahnya. Arman tampak lega, meskipun matanya berkaca-kaca. Andi menyadari bahwa memaafkan orang yang pernah melukainya adalah salah satu bentuk kemenangan terbesar dalam hidupnya. Pertemuan itu menjadi simbol bahwa luka masa lalu kini benar-benar telah pulih, dan Andi telah bebas dari bayang-bayang yang pernah membelenggunya. Di tengah malam yang hening, Andi merenung di kamarnya. Semua perjalanan hidup yang ia lalui terasa seperti mimpi. Dari seorang OB yang difitnah, dipecat, hingga akhirnya bisa berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Andi merasa hidupnya adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu punya rencana indah untuk orang-orang yang bersabar dan bekerja keras. Malam itu, Andi memejamkan mata dan berdoa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang pernah menyakitinya, agar mereka diberi hati yang lebih baik dan hidup yang lebih damai. Andi pun berdoa bagi orang-orang yang pernah berada di posisinya, bagi mereka yang diperlakukan tidak adil, agar mereka juga bisa merasakan kekuatan dan keteguhan hati yang sama seperti yang ia temukan. Di dalam doanya, Andi berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjalani hidup dengan rendah hati, membantu mereka yang sedang berjuang,
dan menjadi teladan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andi merasa hidupnya benar-benar lengkap. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mengalir dalam jiwanya, dan keyakinan bahwa setiap luka adalah awal dari sebuah kebahagiaan yang lebih besar. Kisah Andi bukan sekadar perjalanan hidup, melainkan pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa setiap orang, betapapun rendah posisinya di mata dunia, memiliki potensi besar yang tak boleh diremehkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.